Oke. Ya, tapi karena masih pandemi ya, masih Bapak Ibu guru juga mungkin masih mempersiapkan untuk PTM dan sebagainya pada saat itu, akhirnya kita coba online gitu ya, lewat Zoom. Dan kemarin tahap 1 sudah dilakukan ya, meskipun memang ya siapa tahu masih banyak pertanyaan dan sebagainya. Nah, ini tahap 2 itu lebih kepada evaluasi aja. Jadi kita sharing-sharing aja dari hasil podcast kemarin. Nah, berarti podcast yang sudah dikirimkan itu ada 2 nih ya. Ada 2 podcast gitu. Kirain Pak Rizal mau bikin 3 gitu Pak Rizal. Untuk mata pelajaran yang berbeda ya. Satu aja udah luar Saya biasa ya ngajar Pak. cuma satu. Ngajar cuma satu. Ih, Pak Azi kirain mau bikin Aduh, banyak nih Pak gas Azi nih. Iya. satu. Oke. Gimana Pak Denny? Kita buka aja dulu atau mau nunggu Pak Alfian join? Baiknya gimana? Ini Oke. Sebentar ya. Ini Oke, guru-guru udah sih. ada yang mau lagi, maksudnya mau join lagi atau memang perwakilan cukup segini Pak? Atau Pak Azi? Hari ini kan kebetulan jadwal PTM terbatas juga, jadi sebagian guru ada yang masuk di kelas sih Oh, masih. iya. Jadi tapi sebagian udah ada yang masuk. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting Nanti nyusul deh. siap. Oke, kalau gitu langsung saya buka saja. Nanti Pak Alfian akan menyusul. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang semoga selalu sehat walafiat gitu ya, dan berbahagia. Yang saya hormati Kepala Sekolah MI Nurul Yakin, Bapak Syahidal Rizal SPDI IP SPDI gitu ya, mohon maaf. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu guru dari MI Nurul Yakin, yang saya hormati Pak Denny Surya Saputra selaku dosen psikologi dari Universitas Esa Unggul. Lalu perwakilan mahasiswa ya, Caroline. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini ya, saya yang akan memandu lah diskusi kita kali ini ya, karena memang mahasiswa yang lain juga ada yang sedang PPL, Pak Rizal. Jadi memang Said gitu ya, itu juga tidak bisa membantu ya, kayak yang kemarin jadi moderator karena sedang PPL juga ternyata. Jadi memang saya handle aja nggak apa-apa, karena kan kita lebih ke sharing-sharing aja ya hari ini, gitu. Gimana, langsung aja ya kita mulai sharingnya santai aja dan mungkin nggak akan terlalu memakan waktu cukup lama. Tapi setelah dari sini jika memang dibutuhkan ya, atau jika memang ingin apa ya dibuat keberlanjutan juga silakan ya Pak. Jadi tidak masalah juga. Siapa tahu nanti saya dan teman-teman bisa main ke sana, bisa memberikan apa ya sesuatu lah ya yang dibutuhkan di sana terkait Abdi Mas ini, kalau ada yang kurang dan sebagainya juga bisa. Jadi sebelum itu kita lakukan, kita evaluasi dulu nih yang kemarin yang sudah mengirimkan podcast. Ada podcast dari Pak Rizal dan juga dari Najmi dan Najmi lagi, dari Azi dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu guru tadi saya pikir akan membuat podcast juga nih sendiri-sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Ini masih sampel ya. Yang penting ada yang kita bedah, ada yang kita bahas hari ini. Gitu. Saya sudah mendengarkan, Pak Denny juga sudah mendengarkan ya Pak Denny ya? Sudah habis. Caroline juga gitu. Jadi dari situ nanti kita akan sharing nih. Sama saya pun juga masih belajar, yang lain pun juga masih belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja lah. Karena saya juga basicnya juga bukan seorang podcaster ya. Saya hanya pernah mengikuti beberapa kali webinar terkait podcaster tadi ya, podcast tadi bareng Caroline ya. Kita ikut beberapa kali pertemuan terkait podcast juga, dan nanti juga kalau Bapak Ibu berminat, saya kasih linknya gitu. Saya kasih linknya. Waktu itu Azi udah sempat saya kasih tuh ke Azi. Oke, bagaimana Pak Denny atau Miss Olin sama Miss Olin nih biasanya nih. Kita langsung share ini aja kali ya. Share contoh podcastnya nih. Atau sebelum share saya mau tanya deh, pengalamannya gimana nih ke Pak Rizal dulu mungkin ya. Ketika membuat podcast yang kemarin ya atau yang tadi dikirimkan, kendalanya apa? Atau misalnya apa yang mau disampaikan? Kendalanya ketika produksi ya. Waduh, produksi bahasanya kayak keren Pak, YouTuber apa profesional gitu, Pak. produksi gitu. Jadi recording ketika recording di Anchor itu ya memang karena
otomatis gangguan dari sekitar yang perlu diantisipasi banget. Jadi ketika pengalaman kemarin buat di rumah dalam kamar lupa ngunci, tiba-tiba istri masuk dengan bersuara, otomatis saya harus ulang lagi dari awal gitu ya. Ulang lagi dari awal dan imajinasinya ya, saya sendiri juga kan harus berimajinasi ketika berbicara, harus berimajinasi apa yang mesti kita sampaikan gitu ya, pengalamannya gitu. Jadi kalau misalkan kita sajikan dengan bahan ajar, mungkin kita bisa kasih contoh juga bahan ajarnya misalnya apa nih, dalam video misalnya kita bisa tampilkan, oh contohnya seperti ini, penjelasan seperti ini. Tapi ketika di dalam podcast sebisa mungkin kita kemas contohnya, kita kemas sajiannya agar membantu, gimana caranya bantu anak-anak agar bisa berimajinasi dengan apa yang saya sampaikan sih, kurang lebih gitu. Pengalaman baru. Mungkin kita semua udah mengalami hal seperti ini dari simple voice note dari WA atau segala macam. Tapi kalau voice note itu kan sifatnya sedikit, waktunya sebentar gitu, paling 1-2 menit. Tapi kalau dalam podcast ini kita berbicara tanpa ada lawan bicara, kita berbicara tanpa ada visualisasi, hanya audio, sebisa mungkin apa yang kita bicarakan menghasilkan imajinasi yang dapat divisualisasikan di dalam pikiran siswa-siswi kita gitu, kurang lebih gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya, atas pengalamannya membuat podcast ya. Nah, Bapak Ibu guru mungkin ada yang mau berpendapat gitu ya, memberikan tanggapannya, ya entah sebagai kalau nggak salah nih saya baca kan juga, saya dengarkan tuh ada yang menjadi narasumber ya di situ ya. Nah, prosesnya seperti apa atau proses kreatifnya seperti apa, ataukah bikin skenario dulu nih, nanti skenarionya dibagi-bagi ini atau bagaimana gitu. Mungkin ada perwakilan Bapak Ibu yang mau share pengalaman juga? Ada Bapak Ibu? Nah, ini kebetulan nih ya, kemarin tuh saya sedang berbincang dengan teman saya nih Pak ya. Beliau guru juga gitu ya, tapi bukan di daerah Jakarta sih kebetulan ya, mengajarnya di daerah Surabaya gitu-gitu ya. Nah, dia itu coba menerapkan podcast ini nih buat teman-temannya, buat siswa-siswanya gitu. Dan di sekolahnya itu siswa itu cukup antusias ternyata gitu. Kita juga memang belum pernah menerapkan ya, kalau di MI juga belum pernah ya, tapi mungkin bisa jadi pertimbangan gitu ya. Kemarin teman saya cerita katanya, anak-anak justru lebih senang dengerin podcast loh dibanding nonton video pembelajaran gitu. Jadi teman saya kan kadang merekam ngomong terus ada PowerPoint-nya biasa gitu kan. Nah, kenapa kok bisa lebih tertarik itu? Iya, karena satu kuota gitu. Kalau pakai podcast doang katanya lebih ringan kuotanya, terus bisa didengerin berkali-kali. Nggak tahu, kata dia sih asik aja didengerin sebelum tidur gitu kan. Apalagi hafalan-hafalan, karena kebetulan basicnya juga agama ya, sekolah agama gitu. Hafalan berkali-kali itu malah cepet hafal gitu. Surat-surat pendek lah atau doa-doa apa gitu. Kadang melalui podcast itu katanya gitu. Nah terus ketika ujian atau ada tes gitu ya, kayak semacam ulangan gitu, ya lumayan nilainya gitu. Nah itu saya berpikir, sebenarnya bisa efektif loh kalau memang kitanya bisa mengemasnya dengan baik gitu. Jadi ternyata bisa jadi alternatif media gitu. Itu sudah ada buktinya. Nah, saya penasaran sebenarnya apakah di MI ini kalau menggunakan itu sebagai salah satu contoh atau alternatif ya, itu bisa nggak sih gitu? Respon siswanya gimana gitu. Nah, itu sih yang saya pikirkan tuh ya. Bapak, Ibu gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak pas dengan materinya, tidak pas dengan konteksnya, itu tidak dipaksakan gitu. Karena podcast itu memang hanya alternatif media aja. Jadi di sini biar ada inovasi gitu. Jadi nggak cuman audiovisual, video gitu atau apa, tapi ada model baru nih namanya podcast pembelajaran gitu. Dan ini memang belum terlalu terkenal ya, karena masih terbilang baru juga ya, Miss Olin ya, dari hasil kemarin kita webinar ya. Iya, Bu. Bisa digunakan. Itu kira-kira sih. Nah, ya baru mau saya tanya nih Pak Denny nih. Oke. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau misalkan apa, silakan. Atau dari Miss Olin deh. Nah, ini Pak Denny nih udah balik nih. Oke. Pak Denny, kita langsung nih ya. Mungkin untuk menghemat waktu. Mungkin Pak Denny mau memberikan saran, masukan ya, atau apalah supaya lebih baik lagi podcastnya.
Oke, Pak Denny. Oke, Siap. ya, oke Bu Husnul, thank you. Ya, assalamualaikum untuk Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Sangat senang tadi mendengarkan podcastnya Pak Rizal ya. Suaranya penuh kewibawaan rohaninya itu sangat-sangat kerasa sekali ya. Suara-suara dengan kewibawaan rohaninya itu sangat kerasa. Lembutnya untuk anak-anak, suaranya itu kualitas dari verbalnya itu sangat-sangat kerasa banget. Dan memang dari cerita yang disampaikan itu benar-benar seperti storyteller. Wow, ya itu apa namanya ceritanya benar-benar seperti seorang yang memang membacakan cerita. Ya, saya cuma memberikan tambahan-tambahan saja ya Pak Rizal ya. Semuanya sih sudah sangat mumpuni banget gitu dari segi pengetahuan yang mau disampaikan tentang karakter ya karakter pendidikan karakter berdasarkan pendidikan agama yang mau disampaikan, nilai-nilai yang mau disampaikan juga saya pikir itu semua sudah cukup tersampaikan. Ya, paling untuk tambahan dari saya hanya misalnya seperti ini, kadang-kadang ada anak-anak kan yang memang gaya belajarnya ada yang kinestetik nih ya. Jadi pada saat Pak Rizal, ayo kita tadi kan saya dengar bahwa ada membaca surat Al-Quran ya, dari surat Al-Imran pasal berapa ayat berapa. Nah, mungkin bisa ditambahkan dengan seperti ini. Yuk anak-anak yang di rumah, yuk kita siapin Al-Qur'annya yuk gitu ya. Yuk mana coba tunjukin kalau misalnya di Zoom gitu ya, pakai podcast iya, pakai Zoom juga iya, diputernya di Zoom gitu kan. Yuk mana coba tunjukin Al-Qur'annya ke Bapak gitu. Yuk kita buka. Nah, biasanya untuk anak-anak yang kinestetik dia butuh ada gerakan-gerakan khusus gitu ya untuk bisa menikmati materi-materi yang memang dia bisa harus bergerak dulu gitu ya. Nah, terus intonasinya suara lembutnya udah cukup ya Pak ya. Gitu. Tetapi mungkin ada sisi Halo, halo. Oke, halo, Oh sorry iya, saya oh iya nggak apa-apa. Saya pikir punya saya yang ngeheng. Kok hilang? Ya, halo Pak Alfian. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Bu Snow, Pak waalaikumsalam. Denny, Iya, Pak ya. Pak, Rizal. maaf nih Waalaikumsalam kita Pak Alfian. udah kita buka duluan nih Pak. Gimana Ya, nggak Pak? apa-apa, Bu. Oh nggak Ya, apa-apa. nggak apa-apa. Iya, ini Saya Pak juga Denny sebenarnya baru. lagi Oke. coba mengevaluasi nih barang-barang kita, ya. Iya, iya. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke, tadi yang terakhir suaranya sudah oke. Mungkin ada apa namanya ya intonasinya kali ya Pak Rizal ya. Mungkin ada lembut, oke. Mungkin pada saat kita lagi ceria misalnya, oh ya seperti ini loh anak-anak. Nah, jadi ada tinggi rendahnya itu kerasa gitu ya, dinamika verbalnya maksud saya seperti itu kerasa. Karena ini anak-anak supaya dia mungkin lebih ini ya, lebih down to earth gitu ya bahasa saya apa tuh ya bahasa Indonesianya Pak Alfi ya. Down to earth itu menyentuh dunia Iya, anak gitu kali ya gitu ya. Nah, mungkin di situ gitu. Tapi kalau suara sih, wow, saya sangat menikmati banget gitu mendengarnya. Ceritanya, kalau saya yang udah dewasa mungkin bisa menggambarkan lah pikiran saya. Perlu yang diketahui untuk anak-anak, untuk perkembangan kognitifnya konkret ya, operasional konkret. Artinya dia harus ngerti secara nyata materinya ini nyatanya gimana. Nah, konkretnya tadi udah dijelaskan contoh-contohnya sama Pak Rizal. Terus kalau saya boleh usul,
mungkin seperti ini. Pada saat Pak Rizal menjelaskan cerita nih ya dari Sayyidina Ali ya tadi ya Pak Rizal ya di podcastnya ya. Nah, mungkin dijelaskan seperti ini ditambah. Sayyidina Ali seorang yang dia berperan sebagai apa nih di cerita ini, terus istrinya siapa, terus anak-anaknya berperan ini gitu. Nah, jadi mungkin anak-anak bisa lebih jelas walaupun mungkin mereka tahu gitu ya. Nah, mungkin lebih jelas oh ada peranan yang konkret gitu ya sehingga anak oh begini loh gitu. Dan mungkin bisa mengajak anak-anak juga secara sederhana apa ya yang bisa kita lakukan ya apa namanya infak apa nih yang bisa saya lakukan sederhana bersama dengan ayah bunda saya ya di rumah atau mempersiapkan bersama dengan orang tua gitu ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya selebihnya sih oke gitu ya. Selebihnya saya sangat luar biasa banget mendengar verbalnya, kualitas verbalnya dari Pak Rizal. Ya, saya merasa seperti di anak usia kelas 5, saya sedang mendengarkan cerita dengan kewibawaan rohaninya yang cukup luar biasa. Thank you ya Pak Rizal, sudah membuat saya jadi lebih banyak belajar juga. Iya. Oke, Bu. Berarti apa namanya penuh dengan kewibawaan kebapaan gitu ya Pak ya. Selain itu juga kewibawaan rohaninya juga jelas, kerasa Bu gitu ya. Jadi karakternya memang multi karakter, tetapi itu kerasanya tuh langsung penuh gitu yang kita yang mendengarkannya ya. Dan itu sangat-sangat powerful sih kalau menurut saya ya gitu. Tinggal diimbangi dengan dinamika intonasi suara tinggi rendahnya dan menyesuaikan dengan konteks pemikiran ya. Perkembangan kognitifnya anak di usia SD yaitu operasional konkret. Dia perlu mengerti secara jelas sejelas-jelasnya ya. Karena kalau untuk operasional formal nanti ketika dia SMP, nah itu udah mulai itu operasional formal yaitu dia bisa berpikir abstrak. Sekarang ini even mungkin dia bisa berpikir abstrak, tapi dia lebih mumpuni anak-anak kita di usia kelas 1 sampai kelas 6 lebih oke ketika dia berpikir secara konkret, operasional konkret gitu ya. Lebih berpikir secara nyata, jelas, objeknya jelas seperti itu. Oke, itu Bu Husnul. Iya, terima kasih Pak Denny. Pak Rizal, bagaimana Pak Rizal? Luar biasa ini memang Pak Rizal mah terkait dengan kewibawaan rohaninya mah sudah tidak di itu lagi ya Pak ya. Pokoknya udah keren lah terkait itu. Bagaimana Pak Rizal? Ya, Ada tanggapan atau bagaimana? Atau kita dengar dari Pak Alfian dulu mungkin? ya boleh. Iya, jadi Pak Denny lebih fokus pada sudut pandang ke penyajian verbalnya, berarti ya Pak Denny ya, lebih difokuskan ke bagian situ. Nah, lalu kalau dari Pak Alfian sendiri, seperti apa Pak Alfian tanggapannya terhadap podcastnya Pak Kepala Sekolah kita nih, yang Iya, saya luar biasa ini nih? langsung simpulkan aja ya Bu ya dari Oke, ini. Nah, silakan. sebetulnya sih ini kalau saya yang ngasih materi ya dengan menggunakan Anchor ini dengan medium podcast ini ke materi anak SD juga belum tentu juga bisa sestabil apa sih istilahnya tuh penyampaiannya atau delivery. Jadi saya simpulkan ke masalah delivery. Tadi sih kayaknya keywordnya udah disinggung sama Pak Denny tadi tentang apa tuh konkret ya. Jadi materi di anak SD mereka yang harus ngelihatnya tuh harus konkret, ngebayanginnya konkret. Nah, kalau yang saya lihat dari ini mungkin termasuk buat saya juga nih kalau misalkan pas saya nanti mau secara simultan terus-terusan pakai Anchor sebagai media podcast, itu kita bisa mempertimbangkan scripting di awal karena ada beberapa orang nih terkait materi sebelumnya ada tipikal yang memang dia impromptu atau dia scripting dulu kayak gitu. Nah, Pak Rizal sebenarnya lebih tahu tuh. Nah, kalau saya pribadi tipikal yang sebetulnya 50% itu butuh skrip saya. Nah, itu butuh skrip. Memang bisa secara impromptu misalnya seperti ngomong seperti ini. Nah, tapi itu kalau di kali pertama maksudnya
percobaan pertama sama kedua itu akan terlihat dimensinya kita masih sama seperti mengajar di kelas kayak gitu. Nah, mungkin saya langsung simpulkan saja, kalau masih apa ya, banyak yang sama ya, sama seperti yang kita bawakan di kelas, mungkin encore-nya itu jadi belum terlihat. Nah, itu dia. Kayak gitu. Saya juga sama, biasanya kalau misalkan mahasiswa menggunakan satu tools baru, biasanya saya rubah ininya dulu, rubah pendekatannya dulu, yaitu sudut pandang saya gitu. Berarti di situ labelingnya bukan sebagai pengajar lagi gitu. Podcaster itu kan nanti boleh jadi nanti kita bukan sebagai ini ya, maksudnya bukan sebagai tutor atau guru atau dosen kayak gitu. Jadi kayak sebagai kayak itu tadi rekan, sebenarnya rekan atau kawan bicara gitu kan. Oke, kita kenal istilah kayak talk show gitu. Nah, itu satu. Terus yang berikutnya saya melihatnya lebih ke ini aja paling tadi di WA sebentar. Ada beberapa poin, cuma saya mau coba simpulkan aja. Ini mohon maaf Bapak Ibu karena saya ada kelas juga. Nanti sambil aja ya Bapak Ibu ya. Oh ya, transisi dari satu hal yang udah dibahas mau ke hal yang berikutnya. Nah, kalau misalkan itu written text, kita kan biasa kenal dengan istilah transisi paragraf. Nah, paling itu aja sih di podcast, makanya skrip itu perlu banget. Mungkin pertanyaannya akan muncul seperti ini, berarti kita akan kerja double dong, 2 atau 3 kali. Mungkin I would say jawabannya iya, tapi kalau ada skrip itu sebenarnya malah akan membantu, mungkin kita nggak beberapa kali tag kayak gitu. Jadi mungkin awalnya lama gitu. Awalnya lama mempersiapkan skripnya nih. Termasuk tadi videonya mahasiswa juga gitu. Saya nggak tahu apakah itu ada scriptingnya atau langsung impromptu semua. Karena untuk beberapa orang yang memang tipikal impromptu mungkin nggak ada masalah. Ngomong ABC kayak gitu nggak ada masalah. Tapi untuk yang bukan tipikal impromptu itu perlu banget skrip. Nah, awalnya akan dirasa, oh lama banget ya, saya kan cuma mau ngajar aja, kenapa saya harus ngerjain bikin skripnya itu kayak gitu. Tapi kalau nanti udah dikerjakan itu akan lumayan, kita nggak tag beberapa kali gitu, 1 atau 2 kali that's enough kayak gitu dia. Nah, itu pengalaman saya juga di ruang guru waktu itu, memang cukup lama makan waktu di skrip, bisa berjam-jam. Nah, tapi pas buat tagnya, nah itu lumayan gitu, 2 kali itu langsung bungkus kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, ini juga saya biasanya sering lupa juga, pas kita pakai Anchor, kita malah melupakan fitur yang memang ngebedain kita kenapa harus pakai Anchor atau pakai voice note aja, yaitu background music. Nah, padahal di background musiknya itu kita bisa tampil yang sesuai dengan tema. Itu kan ada melankoli di sana, ada misalkan happy di sana. Nah, itu kita bisa samain. Contoh nih, misalkan mau ngasih saya how to make a fried rice. Nah, itu kita bisa cari background music yang yang kayak di KineMaster juga, itu yang bisa kita pakai kayak tutoring gitu, yang musiknya tuh ceria, kan nggak mungkin musik yang melankoli. Atau kalau kita lagi mau bercerita, misalkan cerita tentang satu di bahasa Indonesia, nah kita bisa pakai background musiknya yang melankoli kayak gitu. Nah, tadi kebetulan banget dari kedua contoh saya nggak atau belum mendapati fitur itu. Nah mungkin untuk sebagian masih dianggap ya itu optional kan kayak gitu kan. Tadi dari videonya Aji dan Pak Sahrijal juga. Nah, tapi fitur yang sederhana itu sebenarnya yang ngebedain kenapa harus pakai Anchor, kenapa harus pakai voice note aja, atau kenapa harus pakai aplikasi yang lain. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau kita pakai background music, makanya kemarin kita coba contohkannya kan bukan dari HP ya. Nah, di fitur kalau di website Anchor-nya itu nanti kita bisa setting, bisa kita adjust background musiknya itu volumenya berapa gitu. Dan jangan juga melebihi dari istilahnya volume voice kita gitu. Jadi ada 3 poin Bu Husnul yang sebetulnya juga kalau misalkan saya pakai untuk mengajar anak SD dunia baru, tentunya mungkin nggak sebagus punya Pak Sahrijal kayak gitu. Cuma secara umum saya nangkapnya tadi intonasi, tadi sudah disinggung Pak Denny. Yang kedua dimensi di mana perlu atau tidak skrip. Nah, perlu atau tidaknya sih baik lagi ke individu gitu. Jadi kalau misalkan Aji termasuk tipikal yang pakai skrip malah membuat dia jadi malah terbata-bata dan malah nggak fokus, ya disarankan ya jangan. Cuman kalau Caroline tipikal yang perlu banget
Skrip itu dalam arti nggak harus berbentuk langsung ya, tapi kayak urutan aja, kayak outline itu juga masuk kategori skrip. Nah itu dia. Silakan, jadi refleksi ke masing-masing kayak gitu. Nah yang ketiga tadi, anchor-nya ini mau dibawa cuma substitusi aja. Saya melihat dari dari contoh podcastnya Aji, jadi kayak mengganti aja gitu. Jadi misalkan Aji misalkan ada talk show misalkan di ruangan kelas, lalu diganti nih pakai medium anchor podcastnya ini kayak gitu. Jadi saya belum melihat ada modifikasi dari aktivitas di podcastnya untuk itu aja sih Bu Husnul, kurang lebih ya, nanti kita kan bisa ngobrol-ngobrol bareng terus kita bisa ini. Oke, terima kasih Bikin Pak Alfian. Ya, Mungkin kita coba dengerin sebentar kali ya. Miss Olin bisa itu enggak sih? Saya mau jadiin co-host Miss Olin nggak bisa ya Pak Denny? Bisa nggak Miss Olin? Buat putar sedikit. Mungkin membandingkan, oh bisa, oke. Bisa. Oke, Pak Rizal sudah melihat punyanya timnya Azi belum Pak? Sudah mendengarkan? Oh belum, oke. Belum. Kalau saya coba atau kita coba dengarkan sebentar ya dari kelompoknya Pak Azi lah. Nah, coba. Nanti setelah itu baru kita dengarkan yang versi Pak Rizalnya. Mohon maaf Bu. Ya. Di samping share screen ada panah kecil all participants. Oh. Samping share screen ada panah kecil. Terus? Terus pilihnya yang all participants. Oh, multiple ya? Ya. Iya, Okay. yang multiple. Iya, sip. Oke, Pak Azi, sehat Pak Azi? Kita bedah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kembali lagi bersama saya Aziri Paldi di Indonesia Podcast. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, selamat datang dan selamat berjumpa. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang kendala keefektifan pembelajaran jarak jauh pada peserta didik. Spesial pada pagi hari ini, saya akan ditemani oleh pembicara kita, yaitu Bapak Hamdan. Mana Bapak Hamdan? Iya, hadir. Ya, kemudian ada Ibu Husnul. Hadir. Ya, kemudian ada Ibu Mai Rizky. Hadir. Baik, berbicara tentang dampak pembelajaran jarak jauh, semenjak diberlakukannya masa darurat COVID-19 pada tanggal 16 Maret tahun 2020, hampir seluruh sekolah di Indonesia, terutama di Jakarta, mengalami kebijakan untuk... Ya, itu bagian awalnya, saya langsung ke bagian isi ya. Akan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran tersebut, begitu juga sebaliknya. Baik. Kali ini kita ke pembicara selanjutnya dengan Ibu Husnul Hasanah. Pagi Bu Husnul. Pagi juga Pagi. Baik Bu Husnul, tadi kita semua telah mendengarkan penjelasan dari Pak Hamdan tentang keefektifan pembelajaran jarak jauh. Bahwa keefektifan pembelajaran jarak jauh itu tergantung dari cara guru yang mengajar tersebut. Nah, menurut Bu Husnul sendiri nih, media-media apa yang bisa digunakan dalam pembelajaran jarak jauh supaya efektif? Baik, terima kasih Pak Haji. Pada masa pandemi saat ini, menurut saya, media yang dapat digunakan dalam pembelajaran jarak jauh adalah video pembelajaran, media audio, e-modul, dan lainnya. Ataupun media-media yang bisa menunjang pada saat pembelajaran jarak jauh saat ini. Pemanfaatan berbagai media pembelajaran jarak jauh yang diolah dapat disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan guru. Tuntutan guru tidak hanya secara akademis, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi yang harus dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh, seperti pada media pembelajaran Google Classroom dan grup WhatsApp. Guru mengirimkan media pembelajaran, link video pembelajaran,
tugas, serta sebagai media komunikasi untuk melaksanakan proses dan pendampingan kepada peserta didik. Demikian, Pak Haji, menurut saya. Bagian penutup. Pelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi, serta kolaborasi media pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan tetap bisa menghadirkan suasana pembelajaran yang interaktif antara guru dan peserta didik. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamdan, Bu Husnul, dan Bu Meristi yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung di Indonesia Podcast, dan saya juga berterima kasih khususnya kepada para pendengar yang ada di rumah. Saya Aziri Paldi pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lupa mute ya. Ya, coba sekalian aja kali yang punya Pak Rizal, biar langsung kita dengarkan. Buat sampel. Di kelas 5, baik 5A, 5B, 5C, ketemu lagi nih secara jarak jauh untuk mata pelajaran fikih. Gimana, sehat semua ya kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitasnya untuk segenap tenaga, kesehatan, dan bisa melakukan pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh, yaitu dipadukan dengan tatap muka dan jarak jauh dengan secara blended atau dicampur. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan evaluasi tengah semester kita, dan mungkin ada yang hasilnya merasa tidak puas dengan hasilnya, atau ada yang merasa belum puas atau puas. Bagi yang tidak puas dan belum puas, jangan berkecil hati, tetap berusaha dan semangat. Dan bagi yang sudah merasa puas, jangan merasa puas lebih dulu, tingkatkan lagi kualitas belajar kalian, baik di rumah maupun di sekolah. Jadi dalam menghadapi evaluasi berikutnya di akhir semester ganjil, di penilaian akhir semester, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan dengan apa yang kita konsumsi, yaitu di negara kita menggunakan nasi kita konsumsi, maka kita sedekahkan barang mentahnya, yaitu beras dengan sebanyak 3,5 liter menurut kesepakatan ulama dan fatwa ulama. Jadi siapa yang kita keluarkan, siapa yang kita akan memberikan zakat fitrahnya, atau kita bayarkan kepada siapa? Teman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi keutamaan infak ini sangatlah banyak. Ketika orang berinfak atau bersedekah atau membelanjakan hartanya, maka Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Sedikit saya ceritakan tentang kisah Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidina Fatimah. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, wahai istriku Sayyidatuna Fatimah yang cantik, apakah ada makanan yang bisa aku makan? Kata Sayyidina Ali. Lalu Sayyidatuna Fatimah menjawab, tidak ada Sayyidina Ali suamiku. Ada uang ini bayaran aku memintal benang. Hendak aku belanjakan untuk makan anak-anak kita, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Ali menjawab langsung, sini uangnya, biar aku belanjakan uangnya itu ke pasar sebanyak 7 dirham. Baik, ini uangnya suamiku. Berjalanlah Sayyidina Ali ke
ke pasar. Setelah berjalan, di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang pengemis tua yang lantang berkata, barang siapa yang berani mensedekahkan hartanya kepadaku, demi Allah, Allah akan menggantinya dengan berkali-kali lipat. Mendengar perkataan seseorang tersebut, Sayyidina Ali langsung gemetar dengan membawa sumpah atas nama Allah, mendengar tersebut atas sedekah kepada dirinya. Barang siapa yang bersedekah atas nama Allah kepadaku, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Maka spontan, uang yang dipegang untuk dibelanjakan ke pasar, Sayyidina Ali berikan kepada seseorang tersebut yang berkata tentang bersedekah pun harta yang ia miliki hanya segitu-gitunya. Mengamalkan apa yang telah dia, semoga bermanfaat, semoga berikan contoh-contoh infak, berikan contoh-contoh infak kalian kerjakan di dalam kertas, di atas kertas, di buku tulis maksudnya, lalu di-upload dan diserahkan di platform e-learning kita. Baik, sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang tadi diberikan Oke, nah itu kira-kira gambaran podcast yang sudah dibuat oleh Pak Rizal dan timnya Azi gitu ya, Pak Azi. Kalau dari saya pribadi, tadi kan sudah mendengar ya beberapa masukan dari Pak Alfian, dari Pak Denny gitu ya. Kalau dari timnya Azi yang pertama, saya lihat sebenarnya Azi ini orangnya pede ya, gitu. Jadi nih Azi, kalau kamu mendengar ini, kamu tuh sudah membuka podcast itu dengan rasa percaya diri gitu. Ya, gimana tadi kalimat pembukanya ya? Pokoknya kamu semangat ya. Begitu pula dengan penutupnya. Ada suara berisik. Oke. Nah, Aziz sudah percaya diri gitu ya. Ini terdengar dari kalimat pembuka dan penutupnya. Tapi saya berpikir awalnya itu podcastnya kirain untuk siswa Zi gitu. Ya, kirain untuk siswa karena kemarin itu kan konsepnya kita kan menghadirkan sebuah materi pembelajaran yang bisa dinikmati oleh siswa gitu kan. Nah, ketika saya mendengar kata Anda pertama kali muncul, kata Anda ya Anda gitu kan tadi, loh kok nyapa siswa pakai Anda gitu kan. Nah, tapi ketika saya ikuti podcastnya, ternyata bukan untuk siswa. Ini podcast umum yang bisa diperdengarkan untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Nah, lebih tepatnya sih untuk kalangan guru, orang tua, mungkin seperti itu kali ya konsepnya ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih melihat podcastnya Aziz sebenarnya bisa gitu ya. Tapi konsepnya itu perlu diperjelas lagi gitu, arah podcastnya mau kemana. Contoh misalnya menghadirkan pembicara. Nah, istilah pembicara kalau ada di bayangan saya adalah menghasilkan sebuah atau ya membicarakan sebuah konsep, sebuah masalah yang cukup dalam ya, analisis cukup dalam. Nah, tapi pembicaranya hanya ditanya sekali gitu. Nah, saya menangkapnya seperti wawancara biasa aja gitu ya. Nah, mungkin nanti ketika misalnya ingin menghadirkan pembicara untuk di podcast sih kalau menurut saya cukup 1 atau 2 orang sih sebenarnya karena terbatas waktu gitu ya. Nah, lalu ya, jelaskan pembicaranya itu siapa. Ya, kita kehadiran Bapak Hamdan. Apa kabar Pak Hamdan? Misalnya begitu. Nah, pendengar yang bukan lingkup MI Nurul Yakin nggak akan tahu nih Pak Hamdan siapa, bagian apa sih maksudnya, kok ditanya-tanya gitu. Nah, itu. Nah, kalau misalnya saya lihat dari judul podcast kamu termasuk bagus lah kamu memberikan judul podcast ya, Indonesia Podcast gitu. Saya malah nangkepnya itu untuk umum. Nah, makanya ketika disebutkan, ya kita kehadiran Pak Hamdan, Bu Husnul lah. Tapi itu siapa gitu. Alangkah baiknya jika diperjelas lagi pembicaranya siapa. Kita kehadiran Pak Hamdan selaku guru, misalnya guru apa ya Pak Hamdan, mohon maaf hadir tidak, guru apa ya Pak Hamdan ya? Kelas berapa atau mungkin spesialisnya Pak, olahraga, agama atau apa ya Pak Hamdan? Guru kelas ya?
Pak Hamdan guru kelas ya, misalnya guru kelas gitu ya. Selaku yang telah hadir adalah Pak Hamdan, guru kelas 4 dari MI Nurul Yakin Jakarta Barat. Apa kabar Pak Hamdan? Sehat? Bagaimana? Bla bla gitu kan. Setidaknya detail Pak Hamdannya itu siapa diperjelas. Apakah guru ataukah kepala sekolah gitu. Karena itu penting gitu. Apalagi untuk pendengar yang masih umum gitu ya. Nah, untuk kualitas vokalnya sendiri gitu ya, Azi udah punya model PD gitu ya, didukung oleh teman-temannya yang sudah mendukung pertanyaan ya, menjawab dengan baik gitu. Tekniknya sih lebih diolah lagi suaranya. Hadirkan suara yang memang bukan suara kita sehari-hari. Nah, penapasan perut nih sepertinya nih harus dipakai ya kan. Ya pendengar podcast dimanapun Anda berada atau gimana bahasa-bahasa yang seperti itu gitu maksudnya ya. Nah kalau saya dengar sih Azi masih menggunakan bahasa dia gitu, bahasa dia sehari-hari. Kalau cowok itu kan biasanya bisa lebih berat tuh bahasanya ya. Atau contoh mungkin Pak Denny ya, Pak Alfian ya. Pak Alfian bisa ngasih contoh nih. Mana Pak Alfian? Halo Pak Alfian ya. Ya sudahlah, suara cowok gitu ya, cowok yang agak berat gitu ya, itu tuh bisa gitu ya. Nah, musik pembuka sudah ada, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan musik penutupnya gitu. Jadi kalau ada musik pembuka, adalah musik penutupnya atau tengah-tengahnya tuh ketika jeda ke pembicara pertama atau kedua, itu biasanya ada iringan musik. Ya, sekarang saya akan bertanya kepada Pak Hamdan nih selaku guru kelas 4 SD. Ya paham dan bagaimana tanggapan Bapak nih terkait kayak gitu, lebih interaktif, lebih ceria. Jadi meskipun ini audio gitu ya, pendengar akan bisa merasakan ekspresi. Jadi ekspresi itu selain bisa kita lihat, itu bisa kita rasakan dari cara berbicara gitu ya. Nah itu yang saya pernah baca gitu ya. Nah kemudian sesekali bisa menyapa pendengarnya misalkan ya. Jadi seperti itu ya para pendengar Indonesia Podcast. Tanggapan dari Pak Hamdan sungguh luar biasa ya. Selanjutnya ada guru misalnya guru olahraga ya, yang juga akan berbagi pengalaman terkait PJJ ya dari MI Nurul Yakin, Ibu Husnul gitu misalnya gitu ya. Nah, lebih dipoles ke bagian-bagian itunya sih supaya supaya lebih interaktif sih. Ya, itu kalau pendapat saya selaku pendengar misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya podcast ini digunakan untuk peserta didik atau SD gitu ya, anak SD. Nah, gunakan juga sapaan-sapaan ke anak SD itu gitu ya. Tapi kalau bukan ya tadi ya pendengar podcast Indonesia Indonesia Podcast ya atau apa gitu ya. Nah, lalu suara-suara luar tadi ya. Kalau podcastnya Pak Rizal itu bersih gitu ya. Untuk suara-suara luar nggak terlalu bising. Nah, kalau yang ini suara luarnya itu antara backsound atau apa gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dibersihkan. Kalau menurut saya sih ini lebih ke arah ini ya, persiapan kali ya, harus lebih matang lagi gitu. Nah, dan saya seperti mendengar masih kayak membaca teks ya jatuhnya. Tadi Pak Alfian sempat bilang tipikal yang mana nih kita? Apakah harus ada skenario atau tidak gitu. Nah, di situ sebenarnya Aziz bisa lebih lepas lagi sebagai host dari podcast itu. Nah, tapi sepertinya kepentok oleh teks-teks gitu ya. Jadi agak terpatah-patah, kurang lepas, kurang ekspresif gitu, kurang interaktif. Itu bisa dilatih ya. Itu ada prosesnya. Gak cukup sekali 2 kali. Nah, apalagi Aziz udah dapat bekal sebagai guru ngajar gitu ya. Biasanya kan kalau kita udah ngajar, udah jadi guru, kita tuh bisa gitu ya mengolah ekspresi, mengolah intonasi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, saya yakin sih ini kalau diolah tuh bisa gitu ya. Kira-kira itu sih Pak Azi kalau dari saya. Nah, lalu kalau terkait Pak Rizal, tadi sebenarnya udah cukup panjang ya dibahas oleh Pak Denny sama Pak Alfian. Nah, kalau Pak Rizal untuk suara rohani memang enak gitu, lembut, adem gitu ya, enak Pak gitu. Kalau ada sentuhan musiknya sedikit aja, musik rohani ya, yang bisa menyentuh hati kita itu lebih oke lagi gitu. Apalagi tadi sempat bilang barang siapa gitu ya. Gimana tadi kalimatnya Pak ya? Ya semacam itu ya. Jika kalian ini jadi kayak memberikan penekanan itu kalau dibuat lebih lagi greget lagi itu bisa sampai ke dalam gitu, sampai
sampai ke tek gitu ke hati. Oh iya gitu. Ya. Lebih memainkan penekanan-penekanan aja sih, intonasi naik turun gitu. Itu pasti bisa lebih sempurna lagi tuh. Kalau untuk Pak Rizal. Nah, kemudian karakternya sebenarnya Pak Rizal itu udah dapat ya. Karakter podcasternya udah lumayan terlihat gitu. Nah, tinggal di penyajian sih kalau menurut saya gitu. Tinggal di penyajian karena alur ceritanya sudah cukup rapi gitu ya, udah ada kutipan gitu ya, suara bersih, mungkin waktu rekamnya juga. Nah, lebih ke background musiknya aja sih gitu kalau kata saya. Dan waktu ya Pak ya, ini waktunya 18 menit ya. Kalau menurut saya bisa dipecah jadi 2 kali gitu. Jadi kalau kita ingin memecah waktu podcast jadi beberapa episode, itu kita bisa mengakhiri dengan sesuatu yang bikin pendengar itu penasaran. Nah, bagaimana untuk podcast selanjutnya Bapak akan menyajikan kisah yang masih berkaitan dengan apa tadi? Infak ya. Dengan infak tapi kisahnya berbeda. Ini antara Sayyidina Ali dengan istrinya bla 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 bla. Penasaran? Jangan lupa saksikan dengarkan podcast atau episode selanjutnya atau apa gitu misalnya. Jadi anak tuh jadi kayak penasaran, ih besok ada kisah lagi nih gitu. Ya, itu rata-rata trik untuk membuat yang ada episodenya ya atau lanjutannya biasanya dibuat bikin penasaran tuh menggantung. Seperti itu. Gitu sih Pak. Itu tanggapan dari saya, mungkin dari Pak Rizal atau yang lain bisa memberikan tanggapannya Pak. Silakan. Gimana? Ya. Gimana ya? Ya maklum ya Bu ya, karena Iya, kita kan nggak apa-apa Pak. basicnya Tapi saya bener-bener, keren. Apalagi jadi contoh gitu kan, keren banget Pak. ya itu juga sebatas kemampuan kita juga ya, artinya ya semaksimal mungkin kita usahakan. Ya memang kalau kita bicara public speaking mungkin punya karakter masing-masing setiap orang. Setiap orang memiliki karakter masing-masing ketika berbicara gitu ya. Salah satunya ini ada yang terpaku dengan skrip, baru dieksplor lagi ada yang memang spontanitas gitu ya. Spontanitas apa ya? Nah, biasanya kalau spontanitas itu kan didasari dari pengetahuan apa yang kita punya gitu ya. Kalau kita punya pengetahuan yang cukup, mungkin spontanitas apa yang kita bicarakan bisa keluar dengan konteks yang sama, mungkin seperti itu. Nah, sisanya eksplorasi lagi sih, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya Kalau juga boleh baru tahu, dengar sih. Saya juga berarti baru dengar itu. oh, Baru dengar, gimana? kalau boleh Enggak, tahu baru dengar podcastnya si Aji. oh iya ya. Kalau boleh tahu itu Baru Pak Rizal termasuk yang pakai skrip kemarin tuh atau memang dia berdasarkan pengalaman aja nih, saya mau sharing ini nih ke siswa gitu. kalau penjelasan materi awal bukan skrip ya, tapi melalui materi pembelajaran. Sisanya bahasanya saya susun sendiri tanpa skrip, spontanitas aja. Spontanitas apa yang saya tahu saya keluarkan sesuai dengan, yang penting balance antara bahasa saya dengan materi pembelajarannya. Itu juga terpakai, enggak, maksudnya saya juga lihat di buku materi tentang apa sih infak gitu apa, terus penjelasan lalu saya olah dengan bahasa saya. Tapi kalau penjelasan cerita dari Sayyidina Ali memang pengalaman atau pengetahuan yang saya tahu. Makanya kan di situ ada kalimat, wah saya lupa malaikat yang memberikan unta secara hutang kepada Sayyidina Ali itu siapa malaikatnya. Memang pengalaman saya itu di majelis-majelis, tapi saya lupa siapanya. Makanya harusnya mungkin lebih dipersiapkan, cerita itu lebih kompleks, jangan ada bahasa lupa sama nama malaikat siapa yang memberikan unta tersebut sih gitu. Jadi apa cerita itu juga sebenarnya ketika rekaman itu nggak pengen cerita tentang Sayyidina Ali, tapi ketika lagi berjalan kok sepintas mungkin disambungkan dengan materi infak, kayaknya nyambung gitu ya. Memang masih satu jalur gitu antara cerita dan contoh dengan materi yang dibawakan gitu. Ya, oke. Pak Alfian atau Pak Denny ada tanggapan atau bagaimana? Saya sih ada sedikit usulan aja Bu. Mungkin ini beda mindset sama beda inian, karena memang bicara konten. Saya tadi terbesit aja kayak gini.
Mungkin kita bisa collab dalam arti kita bareng-bareng nih nanti mungkin menghasilkan gini. Tentunya satu tema, boleh tentu topiknya tentang anak SD ya, misalkan materi untuk anak SD. Nah, kita collab bareng dari Pak Saharijal dan kawan guru dan dari tim dosen dan dari mahasiswa. Kayak gitu. Nah, nanti part-partnya itu ya tinggal dipecah-pecah aja kayak gitu. Dan kita nanti strict sama beberapa hal, mulai dari intonasi, mulai dari pitchingnya, mulai dari transition dari satu part ke part lain. Jadi kayak gitu, Bu. Itu sih usulan aja. Kayak itu seperti kayak produknya ya, produk dari Abdimas ini ya. Nah, sebagai contoh gitu ya, yang nanti kita bisa berikan ke sekolah gitu ya Pak ya. Nah, bisa sih seperti itu. Tapi mungkin kita perlu guru ya berarti ya, yang untuk mewakili sekolah. Nah, biar kelihatan collab-nya nih. Ya, exactly. Nah, itu Bu maksudnya. Nah, Tapi itu kita juga nggak harus tentuin banyak juga nggak apa-apa. Ya, 2 atau 3 dari Dewan Guru perwakilan, tapi kita topiknya spesifik banget, misalkan dari Pak Saharijal, ini ya tema ini misalkan nih, tema ini, bang ini kayak gitu. Nah, kita bisa membawakan itu collab dari Dewan Guru misalnya 2 orang, dari dosen 2 orang, dari tim mahasiswa 2 orang. Nah, itu kita create. Tapi kita produknya betul-betul konkret, jadi ini loh, topik apa ya? Apa sih biasanya Pak yang ini banget di DMI apa gitu misalkan? Zakat, misalkan, zakat satu kayak gitu. Spesifik banget gitu. Jadi untuk topiknya bisa diambil topik yang dirasa paling penting banget untuk dipahami siswa, atau bisa juga topik yang memang siswa ini masih sulit banget nih belajar topik ini gitu. Jadi sebagai salah satu solusi gitu. Bagaimana Pak Rizal? Itu sih usulan. Ya, boleh sih, boleh. Ini saya rencana nih si Azi bakalan ini sebagai guru muda yang harus inovasinya lebih nih ya Azi ya. Ya mungkin sih Pak gitu. Jadi ya. Saya nggak tahu itu podcastnya Azi rekaman di mana dengan siapa-siapanya, nggak tahu sama kreativitas gitu ya. Iya Pak. Saya nggak tahu. Jadi kayaknya main belakang sama saya. Main belakang aja. Iya nggak apa. Ya jadi sepertinya gitu sih Pak. Kita tuh pas udah mendengarkan contoh podcast ini tiba-tiba langsung kepikiran nih. Terus produknya apa ya gitu? Maksudnya yang untuk oleh-oleh lah kasarnya gitu ya, untuk sekolah yang bisa dijadikan kenang-kenangan nih. Atau syukur-syukur bisa jadikan model gitu ya. Ya role model. Role model. Jadi kalau misalkan nanti guru-guru misalkan tertarik menggunakan itu ya bisa buat sendiri melalui Anchor tadi, jadi lebih sederhana. Sebenarnya Anchor itu bisa sebenarnya simple ya Pak Alfian ya. Musik tuh banyak banget pilihan di situ ya. Iya betul, apalagi kalau misalkan kita mau kayak ayo deh saya bela-belain buat akun Spotify dulu sebagainya. Nah, itu genre musiknya kan lebih ini lagi kan. Maksudnya memang beneran ya song gitu. Iya. Kayak gitu. Tapi nggak harus punya Spotify juga bisa dibuka sih. Yang ininya editingnya. Si yang usernya, usernya dia untuk akses. Tapi kayaknya sih yang tadi dari kelompoknya Pak Azi ini pakai Zoom atau gimana Pak Azi? Kayak saya tidak menemukan rasa-rasa bau-bau Anchor-nya itu deh kayaknya, ya nggak? Dekat musola kayaknya. Aja apa enggak? Tapi nggak ada suara ini. Iya, jadi mungkin ya kami memaklumin sih Pak, mungkin memang sibuk banget gitu kan ya, karena persiapan ini tuh nggak apa-apa. Justru dari sinilah kami akan tahu nih langkah selanjutnya tuh kami harus seperti apa gitu. Memang apa yang harus diperbaiki. Nah, kami pun mungkin kurang maksimal juga ya Pak Alfian ya ketika memberikan materi kemarin di awal gitu kan. Jadi masih bingung. Makanya karena untuk materi yang kemarin di awal itu sebetulnya 3 pertemuan yang digabung ya, satu ya kan materi Busnul tuh. Iya, memang 3 betul. pertemuan. Kan gini, kita kemarin tuh sebenarnya sama-sama aware bahwa kita mau switch nih satu kegiatan yang tadinya anak-anak tuh bisa ngeliat kita, audio visual tuh muncul, lalu kita betul-betul diwakilin sama audio doang kan kayak gitu kan. Nah, kalau audio visual kita mungkin bisa mentolerir ada distraksi, gangguan apa gitu. Tapi kalau kita udah switch langsung mau ke audio itu mungkin nggak bisa saya labeling haram. Tapi nggak boleh banget tuh muncul suara-suara selain suara kita gitu, intonasi kita, pitching kita, karena modalitinya di situ toh kayak gitu. Berbeda sama audio visual, anak-anak bisa tertarik sama gesture kita, sama inian kita gitu. Nah makanya termasuk yang tipikal misalkan bukan impromptu,
kalau misalkan belum latihan dulu di depan cermin ngomong sambil kayak tersenyum, terbuka kayak gitu iniannya. Nah itu tipologi dari mulutnya itu beda gitu. Orang yang ngomong sambil senyum sama yang saya nggak apa-apa Wisnu, saya senang banget Wisnu, beneran deh saya happy. Beda serius orang yang itu tuh. Nah makanya itu latihan kayak ngomong di depan cermin dan betulan senyum. Nah itu beda gitu. Karena output kita tuh bukan wajah kita lagi kan, suara toh itu sih. Iya, Nah, karena makanya memang kalau pelatihannya sih waktu itu lumayan lama ya, 3 minggu gitu ya, atau 3 6 minggu ya, Bu. pertemuan gitu. Sementara dari hasil itu mau saya coba share ke sekolah, karena waktu juga terbatas ya Pak Rizal, karena kan guru-guru juga banyak kegiatan gitu. Nah makanya apa nih kira-kira yang bisa apa ya meminimalisasi hal itu ya, mau nggak mau kita coba collab lagi gitu ya. Collab dalam artian bukan yang kayak gini lagi, tapi ada produknya yang benar-benar jadi role model gitu. Dan sebenarnya aslinya memang ada pelatihan seni berbicaranya ada, ekspresinya ada, Iya. gitu. Itu sampai lengkap begitu. Bahkan dari posisi mic pun gitu ya, misalnya ada teori yang menyatakan bahwa posisi mic itu bagusnya tuh seperti menelpon gitu. Ya, Nah, tapi making. tergantung juga, lihat juga ada mic yang memang harus di depan dan sebagainya gitu. Itu ada teori-teori ke sana. Tapi terlalu panjang ya, khawatirnya waktunya makan waktu yang agak lama gitu. Nah, ini bagaimana nih Pak Rizalnya kalau kita kami ya tim Abdimas ya itu tadi mencoba menghasilkan produk dengan meminjam beberapa guru sebagai model situ ya perwakilan dari MI yang mungkin nanti bisa dihakikan ya Pak ya produknya ya. Kalau misalnya bagus gitu. Ya. Gimana Pak Rizal? Apakah atau mungkin ada saran dan sebagainya? Karena kalau gini ya, kalau untuk dilanjutkan sih ya saya sih oke. Artinya ini sebuah pengalaman baru dan metode baru gitu ya. Tapi ya balik lagi ketika guru kami sedang ada kegiatan yang memang kayak sekarang ini contohnya kan tentunya ada 2 guru yang dan 3 guru yang digantikan gitu karena memang statusnya guru tersebut sedang dalam kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan memang dilanjutkan sebagai sebuah produk yang katanya tadi mau dihakikan, waduh luar biasa kalau mau dihakikan jika itu kan. Iya. Mungkin bisa di produk yang sebelumnya tuh yang udah jadi kayak dari Pak Aji dan teman-temannya gitu dengan Pak Hamdan atau dengan Bu Sito dan Bu Al gitu bisa lebih dimatangkan lagi konsepnya, bisa apa ya yang tadi kesannya based on script tapi boleh based on script tapi tidak terpaku dengan teks, jadi lebih lepas lagi, mungkin bisa dipoles atau dilatih lagi sih kurang lebih gitu. Iya, iya ini pun masih kami pikirkan juga sih Pak kelanjutannya seperti apa gitu ya. Tapi memang ada rencana ke sana. Ya tinggal dimatangkan lagi juga bisa juga gitu. Nah, tentunya nanti juga paling kita juga sesuaikan juga dengan kondisi guru di sana ya. Atau satu guru, 2 guru juga nggak apa-apa gitu. Nggak harus semuanya, nggak harus banyak. Misalkan Azi gitu ya, Azi dengan siapa gitu berdua. Nah, pakai konsep yang itu juga boleh. Maksudnya dibuat lebih rapi gitu ya, Pak ya? Dibuat lebih rapi. Atau mau pakai konsepnya Pak Rizal yang bercerita tadi tentang fikih, itu juga bisa gitu. Tapi tinggal diganti. Misalkan ganti ya siapa yang ngomong gitu. Atau masih mau Pak Rizal juga silakan gitu. Ya. Nanti kami bantu dari sisi editingnya lah. Editingnya sebisa kami gitu kan. Ada background musik, ada apanya kayak gitu. Jadi lebih apa namanya lebih maksimal gitu. Gitu sih Pak rencananya ya. Oke, gimana Miss Oli nih, Karolin nih sebagai ini salah satu peserta yang waktu itu naskahnya atau podcastnya dibacakan nih. Dipilih gitu dari seluruh Indonesia nih perwakilan nih. Saya juga sempat kaget nih, tapi saya bisa nebak pasti kepilih. Saya juga kaget, Bu. Ya, jadi sulit nggak waktu itu bener-bener pakai handphone atau pakai ini nih laptop waktu itu? Kalau saya pakai laptop, Bu. Saya kan biasa recording pakai Zoom. Terus saya pernah kerjain salah satu tugas yang audio, itu saya pakai Zoom juga, tapi saya ambil audionya aja. Menurut saya kalau pakai Zoom itu audionya, maksudnya kalau ada noise agak lebih mendingan sedikit gitu, Bu.
Jadi saya pakai Zoom recordnya, terus baru saya editingnya pakai Anchor. Oh ya, jadi Anchor-nya tetap pakai untuk editing ya. Iya. Sebenarnya nggak wajib Anchor sih. Anchor cuman salah satu aplikasi yang lebih sederhana dibanding aplikasi lain gitu ya, yang bisa dipakai Iya. di Android gitu kan. Iya, Nah, betul. untuk suara sebenarnya tidak harus di ruangan terbuka ya. Saya juga pernah dapat cerita dari temen gitu ya, yang seorang ya yang biasa bergelut dengan kayak podcast atau penyiar. Itu untuk menghindari suara-suara luar itu bisa di bawah selimut gitu. Jadi kita ituan selimut gitu kan, bed cover atau apalah. Itu cukup meredam atau di lemari gitu. Ya, lemari baju gitu. Itu yang simpel Bahkan sih, yang sederhana. bahkan di kamar mandi, Bu. Oh, Itu kamar mandi betulan juga. serius. Oh, mobil juga dalam mobil juga Dia bisa. ngasih efek echoing gitu kan. Kamar Kayak mandi gitu. Itu lebih malah suaranya. kayak studio. Oh, iya. Bahkan beberapa band malah sengaja dia record di kamar mandi buat dapetin suara yang nggak ada di ruangan lain. Iya. Karena kamar mandi kan biasanya orang kamar mandinya nggak luas-luas kan. 4 kali, 2 kali 3, 1 kali berapa kayak gitu. Nah itu kan dia mantul-mantul terus. Nah itu bahkan ada band yang ya sengaja aja biar dapat gitu kayak gitu. Oh. Baik lagi ke karakter suara dan ini kayak gitu. Memang ada. Oh iya. Iya, di mobil juga ada tuh ya, Ya, yang di mobil, seperti itu. Ya begitulah kira-kira ya. Oke, gimana Pak Denny, Pak Alfian, atau Pak Rizal? Sudah cukup atau masih ada yang mau dibicarakan? Cukup kali ya Pak ya? Kalau saya sudah cukup ya Bu Sudah Husnu. cukup, iya. Oh iya Pak Denny. Ya intinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya untuk kesediaan Pak Rizal dan guru-guru ya yang sudah meluangkan waktu ya untuk ikut Zoom bersama kami, sudah mau gitu ya capek-capek bikin karya ya yang memang intinya itu kan karya kita ya yang luar biasa itu. Kemudian nanti mudah-mudahan kalau ada waktu saya atau perwakilan dari teman-teman di sini mungkin akan berkunjung ke Nur Yakin. Gimana Bapak, boleh? ya. Oke, karena kan kemarin saya datang langsung nih ketemu Bapak gitu kan. Masa udahannya langsung pergi gitu aja gitu kan. Setidaknya saya mau ketemu lagi gitu ya sebentar sebagai bentuk ya kasarnya kayak pamit lah. Tapi bukan berarti silaturahmi kita terputus sampai sini gitu ya. Nah, kemudian untuk peserta atau guru-guru, Bapak Ibu guru yang hadir juga kan insya Allah akan kami buatkan sertifikat ya Pak ya. Nah, jadi saya minta nanti, saya udah minta sama Pak Aziz sih terkait nama-nama yang hadir gitu kan. Kalau ada gelar, beserta gelar lengkapnya, nanti kami buatkan sertifikat. Dan kemungkinan tuh saya akan kirimkan ke Bapak untuk meminta tanda tangan Bapak dulu gitu Pak. Mau biasanya sertifikatnya online nih karena masih begini. Jadi bisa Bapak kira-kira nanti saya bentuk saya kirim dalam bentuk soft file. Boleh. Iya, jadi kan nanti dari Bapak kemudian ke dekan FKIP, terus baru nanti ke kepala LPPM. Tanda tangannya dia ada 3. Nah, terus nanti setelah itu soft file itu saya tanda tangan elektrik ya. Oh ya, elektrik ya, betul ya, yang itu Pak. Ya, nanti baru ke dekan saya, kemudian ke LPPM, habis itu saya nanti berikan lagi gitu ke guru-guru yang ada di sana. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu Miss Olin, Pak Alfian sudah cukup atau udah bagaimana? Ya, cukup lah ya. Saya sudah cukup Bu. Mungkin sedikit ini aja Bu ya. Sedikit aja saya sedang membayangkan saya ada di posisi Pak Rizal. Emang nggak bisa dihindari saat berbarengan sibuknya Dewan Guru kayak gitu. Nah mungkin kita bisa sedikit sama-sama nih dari dosen, mahasiswa dan Dewan Guru biar ada men-trigger kita nih buat kayak ngasilin produk betul-betul yang manfaatnya nanti nggak lama-lama lagi bakal pakai gitu. Mungkin kita bisa pilih materi yang sedang berjalan atau 2-3 pekan itu mau dipakai beneran. Jadi produknya itu beneran ada dan ya udah semester ini dipakai kayak gitu. Kayak gitu Bu. Itu aja. Biar lebih aplikatif ya Pak ya. Oh, biar. Oh iya, oke. Nanti mungkin saya bisa sambil berbincang dengan Pak Aziz kali ya, Pak Rizal ya. Buat sharing-sharing ya, Pak Rizal ya. Pakai aja. Oh, pakai aja. Oke, ayo kita foto Bapak Ibu buat dokumentasi ya. Miss Olin kali ya yang ngambil foto ya?
Iya, Bu. Pak Aziz, kita bisa foto? Ya, Oke. sudah siap? Sudah. Ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak. Sehat-sehat ya, Pak Rizal, Bapak Ibu guru, Terima kasih banyak Pak teman-teman mahasiswa, Sarijal. Bapak dosen gitu ya. Makasih Bu, Makasih, Pak Bu. Rizal, Ya. Pak Alfian, Makasih. Pak Denny, Miss Olin. Bu Isnul, makasih Thank you Bu. Pak Denny. Ya, ya udah. Saya pamit ya Bapak Ibu. Bye. Assalamualaikum Pamit ya. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mari Bapak Ibu. Thank you. Ya Bu.